kita mulai. Selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan ke-7 ya, lebih tepatnya. Berarti minggu depan tuh UTS ya? Iya. Saya nunggu ini ya, nunggu prosedurnya seperti apa UTS ya. Jadi kalau yang sudah kan sudah saya sampaikan seperti apa profil UTS-nya dari saya, tinggal diikuti saja dulu ya. Ini pertemuannya kita tuh ada di sini tuh ada 12 topik ya. Sedangkan kita tuh pertemuan sampai 15. Kemungkinan yang topik ini 7 ini kan banyak banget ya. Sepertinya tidak bisa selesai semuanya kalau saya bilang ya. Karena cukup ya, kalau mau skip sih gampang ketemu ya. Tapi mungkin nanti setengah videonya tinggal didiskusikan mau ditayangkan saja di YouTube atau mau ketemu di minggu depannya lagi setelah UTS ya, dijelaskan dulu ya. Is okay ya Sema. Yang penting 12 topik ini ketemu. Cuman saya pas lihat lagi di topik 10 sampai 12 itu kok ada yang nggak match gitu ya dengan buku ini. Tapi ya kita lihat saja nanti ya. Belum diiniin. Oke, dari pertemuan ini ya, adalah dia tentang neraca massa dan mikroskopik pada distribusi konsentrasi pada padatan dan aliran laminar. Itu kalau dibuka di buku introductory itu ada di chapter 18 ya, yaitu adalah kesetimbangan massa pada bagian selubung ya, sebenarnya shell itu, dan distribusi konsentrasi ya pada padatan dan aliran laminar. Nah, ini udah ada beberapa yang saya rangkumkan. Ini sebenarnya ada di poin-poin di bawah juga ya. Bawah yang kita pelajari itu adalah yang bagian saya merah-merahi ini. Ya, ceritanya yang saya merah-merahi ini. Jadi kalau di poin 1 itu kesetimbangan massa pada bagian shell dengan bahasannya adalah kondisi batas. Jadi di sini kondisi batasnya yang dihadirkan ya dalam penyelesaian permasalahan difusi. Sedangkan yang poin kedua itu tidak dimasukkan ke sini ya ceritanya, tapi itu berkaitan tentang permasalahan difusi di mana bentuk konveksi di persamaan flux di persamaan 18.0/1 itu dapat diabaikan. Sedangkan yang poin ketiga itu dia mengulas tentang pendifusian bola yang sangat sedikit larut di sekitar liquid. Poin yang keempat itu dia pendifusian ada reaksi kimia yang berlangsung. Reaksinya adalah homogen, tetapi di sini sifatnya terbatas. Lalu ada poin yang kelima yaitu pendifusian dengan reaksi kimia yang heterogen ya. Itu berlangsungnya di permukaan katalis saja ya, bukan arti kata di bagian dalam spesies A, dalam zat A atau zat B, tidak, hanya di permukaan saja. Yang keenam adalah di gas film yang diam ya sini atau stagnan ya. Dia di sini maksudnya stagnan itu dia sedikit bergerak di sini dianggapnya. Sedangkan poin 7 itu tidak dibahas tapi dia tentang antar difusi dua gas ceritanya itu ya. Di mana NaZ sama dengan min NBZ. Nah, lalu yang di poin 18 dan 18.8 dan 18.9 itu tentang konveksi paksa dengan pendifusian di bagian pertama dan di bagian kedua. Jadi ada pelarutan dinding ke dalam falling film. Yang terakhir ini juga masih dibahas ya tentang perkiraan perlakuan dari sisi katalis itu rata-rata bentuknya kayak pelet ya ceritanya, rata-rata. Jadi di sini dibahasakan adalah poros ya, ini sisi pori ya. Ini maksudnya bukan pelet ya, ini mah pori di dalam pori katalis. Oke. Nah, di bahasan seperti siapa? Masih sama ya. Sebenarnya buku ini rata-rata saya baca dia maunya dipahami dulu baru menyelesaikan soalnya. Jadi tidak bisa langsung pakai persamaan yang ada karena ada beberapa kondisi yang dia ceritakan. Jadi di chapter 17 ini itu berkaitan dengan chapter 2, chapter 10 ceritanya kalau di sini dilihat. Di mana di chapter 2 itu ada permasalahan aliran viskos ya, posisinya ada steady state yang menggunakan kesetimbangan momentum shell. Lalu di chapter 10 itu tentang konduksi panas yang sama, kondisinya juga steady state, dia menggunakan kesetimbangan energi shell.
Sedangkan di chapter 17 itu ada keseimbangan masanya. Jadi ada massa, momentum, energi. Sebenarnya transport fenomena sebenarnya itu ya, kalau saya bilang transport fenomena. Jadi terlalu banyak bahasanya kalau di transport fenomena. Jadi massa ikut, energi ikut, momentum juga ikut. Tapi yang kadang-kadang di bahasanya itu dipisah. Karena tidak bisa melibatkan 3 poin ini secara langsung ya kita bilang. Lalu di chapter 17 sudah dijelaskan massa Shell. Jadi ada beberapa langkah dari chapter 2, chapter 10 dan 17 itu yang kurang lebih itu sama ceritanya ya. Jadi keseimbangan massa itu dibuat di atas shell, selumbung tipis yang tegak lurus terhadap arah dari transport massa. Ya, dan keseimbangan shell ini itu menggunakan persamaan diferensial orde 1. Lalu dengan harapan yang endingnya adalah kita mendapatkan adalah pendistribusian flux massa ceritanya kalau di sini ya. Lalu yang poin B adalah kita memasukkan hubungan flux massa dan gradien konsentrasi. Hasilnya nanti akan mendapatkan persamaan diferensial orde 2 untuk profil konsentrasi. Jadi kalau yang pertama dia keseimbangan massa menghasilkan persamaan diferensial orde 1 untuk mendapatkan pendistribusian flux massa. Sedangkan yang kedua setelah poin yang A itu dia adalah hubungan antara flux massa dan gradien konsentrasi yang hasilnya nanti adalah persamaan diferensial orde 2 untuk mengetahui profil konsentrasi. Nah, pengintegrasian konstanta yang hadir dalam persamaan itu ditentukan oleh kondisi batas terhadap konsentrasi dan atau flux massa tersebut. Jadi nanti kondisi batasnya ada 2 ya di bawah. Nah, chapter 17 ini juga telah menjelaskan beberapa jenis flux massa dan flux molar di penggunaan umum untuk mendeskripsikan proses spesies transport. Yang lebih sederhananya, chapter 17 ini memanfaatkan total flux molar sebagai jumlah total mol A melalui luas area dalam satuan waktu. Luas areanya dibenahi dalam ruang, posisinya kayak 3 dimensi ya kesan di sini. Nah, di sini ada persamaannya ya, seharusnya ya. Jadi ada hubungan flux molar terhadap gradien konsentrasi melalui persamaan yang ada di tabel 17.4 strip 2 ya. Kalau dibuka di halaman 501 ceritanya. Yang mana yang ini 501 itu 520 ya. Yang ini ya, ada di bawah ya dia ceritanya. Ini masih ada hubungan dengan chapter sebelumnya sih yang posisi sisi kiri, sisi kanan gitu yang berbeda. Yang satunya massa, satunya molar. Jadi yang satunya fraksi massa, satunya fraksi mol. Yang chapter sebelumnya. 520. Oke, di sini dijelaskan bahwa adanya total flux A. Ya, di sini adalah flux konvektifnya A, yang ini adalah flux difusi si A. Jadi di sini ada label sama dengan chapter sebelumnya. C adalah konsentrasi, DAB adalah difusivitas. XA ini bisa fraksi massa atau fraksi mol ya di sini. Dicek dulu ya maksudnya. Tapi kalau melihat W-nya adalah fraksi massa berarti XA ada fraksi mol. Lalu persamaan yang di atas ini 18.0 strip 1 itu ya, itu cukup berbeda dari hukum viskositas Newton, yang mana hukum viskositas Newton adalah tau xz ya di sini. Tau xz adalah min mu do v x dibagi do z di sini. Dan ada di sini juga hukum Fourier ya, konduksi panas, di mana Qz adalah min kdt ya, k do t ya ini per do z. Yang keduanya itu adalah merupakan flux molekular ya. Karena di sini tuh kita membahasnya adalah flux konvektif. Jadi yang dilibatkan di sini tadi kan ada flux A ya, total flux dari A. Itu nanti kita melibatkan flux konvektif dan juga flux difusinya ceritanya di sini. Jadi nanti akan berperan hukum viskositas dan hukum Fourier di sini. Namun bentuk konveksi itu dapat dihilangkan ya dari beberapa situasi yang diilustrasikan di sini. Posisinya adalah transportnya ke arah Z. Lihat dari sini kan dari tadi Z semua ya. Jadi ini diibaratkan adalah arahnya adalah Z.
Jadi kalau misalkan kita mau menghilangkannya, kita kayak buat ilustrasinya. Pertama, XA-nya tuh sangat kecil dan B-nya tuh diam posisinya di sini. Atau si B-nya tuh hampir diam kalau sini ya. Kalau ini kan diam, yang ini hampir ya mendekati diam. Nah, dalam kasus ini bentuk flux konvektif itu dapat diabaikan dibandingkan dengan bentuk dari flux difusi. Nah, yang poin kedua adalah difusi yang lawanan arah ya, counter diffusion ya. Difusi yang lawanan arah yang posisinya sini adalah equimolar. Kalau equimolar kan mungkin ke bahasanya itu 50% A, 50% B, tapi posisinya lawanan arah. Jadi ada yang satu ke kiri, satu ke kanan misalkan ya. Jadi yang satu maju atau mundur, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sini posisinya adalah ya A-nya positif, mungkin B-nya negatif, kebalikannya. Dan dalam hal ini, flux konvektif itu bisa menghilang atau diabaikan sama kita. Bahkan jika asumsi yang tadi di atas itu tidak sepenuhnya valid, asumsi pengabaian konveksi terkadang dapat menjadi awalan yang bagus untuk menganalisis ya ceritanya. Profil konsentrasi dan transport massa. Jadi harus dituliskan ya asumsinya ya. Ya rata-rata kan ada juga sekarang meme itu yang apa sih yang dipelajari di teknik kimia ya, asumsi katanya. Padahal kan nggak semua asumsi itu tidak berdasar ya. Jadi harus diberikan dengan logis di sini. Ketika bentuk konveksi tidak dapat diabaikan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menyederhanakannya bentuk konveksi dan mendapatkan persamaan eksplisit untuk NaZ. Nah, yang ini ya. Jadi untuk spesifikasi NBZ, jika spesies dari B itu stagnan atau diam ya. Jadi NBZ-nya 0, lalu persamaan 1801 dapat diubah menjadi bentuk di 18.0/2. Jadi langkah yang ini tuh dapat dari sini. Jadi persamaan yang 1801 itu kan ini yang atas ya, NaZ sama dengan yang ini ya. Yang ini 1801. Nah, kalau dia NBZ-nya 0, maka kan di sini ditulisnya 0 ya. Bentar, ini saya warnain merah ya. Ininya 0. Jadi kan dituliskan semua sehingga nanti XA/NaZ min CDAB do XA per do Z. Jadi nanti sisanya cuma XA/NaZ. Nah, karena di sini ada profilnya NaZ, di sini juga NaZ, jadinya 1 min XA ceritanya ya. Sehingga NaZ sama dengan min CDAB do XA per do Z dibagi 1 min XA. Jadi dapatnya dari sini. Nah, terus yang di sini, jika reaksi heterogen terjadi, rasio NBZ per NaZ ketika steady state dapat ditentukan oleh stokiometri. Stokiometri itu kalau kita bilang ada persamaan ya, misalnya 2A menjadi B. Nah, 2A, angka 2 itulah koefisien stokiometri. B-nya kan 1 di situ ya. Jadi dia melibatkan yang ada stokiometri situ. Nah, jadi dengan membuat rasio NBZ per NaZ, kita tuh juga membiarkan NBZ per NaZ itu adalah diibaratkan atau diubah menjadi min lambda. Nah, sehingga persamaan 1801 itu dapat diubah ya menjadi seperti ini. Nah, ceritanya dari sini. Jadi kita tuliskan lagi persamaan yang di atasnya ada 1801, reaksinya heterogen berlangsung. Jadi mana nih ya? Oh, ini kita keluarkan ya. Jadinya ini pindah ruas ke kiri. NaZ XA min NBZ XA sama dengan min CDAB do XA do Z. Nah, terus kita mau menghilangkan NaZ ya ceritanya. Kita keluarkan sebagai ruas di luar. Nah, yang ini kan untuk dimodifikasi atau dimanipulasi sehingga ini kan sebenarnya NaZ kali NBZ per NaZ itu kan sebenarnya NBZ ya. Jadi ini dibagi. NBZ dibagi NaZ. Nah, setelah selesai, daerah yang sini itu diganti oleh min lambda. Ya. Sehingga di sini 1 min XA tambah lambda XA. Nah, sudah dapat. Ya, kalau mau nyari NaZ ya min CDAB do XA per do Z dibagi 1 min lambda XA. Nah, ini cerita yang dari si ini. Lalu yang poin ketiga, ketika flux konvektif ke arah Z itu mendominasi,
maka persamaan dari 1801 itu ya berubah lagi nih, ya ceritanya berubah lagi. Posisinya di sini yang CAB-nya ya, CDAB-nya itu dianggap 0 di sini, sehingga dapatnya hanya XANAZ plus NBZ. Nah, posisinya yang ini bisa dikonversi ke konsentrasi ya ceritanya kalau sini ya. Konsentrasi kalikan kecepatan Z, yang kalau bintang seingat saya itu molar ya ceritanya. Kalau yang ini dia dalam keadaan massa. Balik lagi ke materi sebelumnya ya, ingat tanda-tandanya ya. Biasanya materi ini kalau saya lihat udah apa sih namanya, ngikutin alurnya ceritanya. Nah, di mana komponen PZ ditentukan oleh kesetimbangan momentum. Nah, kasus-kasus khusus yang diberikan di sini itu dan disampaikan di awal paragraf adalah sering sangat berguna dalam penyederhanaan dan penyelesaian masalah. Contoh-contoh dari semua ini akan diberikan sebagai berikut. Chapter 17 itu mempelajari pendifusian dan konveksi di keduanya, baiknya sistemnya pakai reaksi maupun menggunakan reaksi maupun tanpa reaksi kimia. Nah, ketika reaksi kimia berlangsung, kita membedakannya ada dua hal ya. Itu ada homogen, ada juga heterogen. Kalau homogen, dia terjadi di keseluruhan volume fluida. Sedangkan kalau heterogen itu hanya terjadi di area tertentu. Di sini kalau yang dibahas itu permukaan katalis. Nah, di sini juga tidak hanya gambaran fisik yang berbeda untuk reaksi homogen dan heterogen, tetapi di sini juga ada dua jenis reaksi yang muncul di permasalahan persamaan, yaitu laju produksi dari spesies bahan kimia, ya, dari reaksi homogen hadir sebagai bentuk dalam persamaan diferensial dapat diperoleh dari kesetimbangan di bagian shell. Terus tapi bentuknya di sini yang dibahas adalah sumber termal ya. Sehingga kalau sumber termal nanti endingnya adalah kesetimbangan energi shell. Lalu yang laju produksi dari reaksi heterogen di sisi lain muncul bukan di persamaan diferensial, tapi kondisi batas di permukaan. Tadi kan kalau heterogen dia pakai katalis permukaan ya ceritanya, di mana reaksi berlangsung, jadi di permukaannya ya ceritanya, di site tempat berlangsungnya reaksi. Nah, untuk penyelesaian permasalahan yang melibatkan reaksi kimia, baik homogen atau heterogen, ya kita harus juga mendapatkan informasi seperti laju tentang hadir atau hilangnya yang disebabkan oleh reaksi. Berarti kalau bahasanya itu kayak awal reaksi setimbang ya kalau bahasanya di sini dia. Hal ini membawa kita ke subjek luas tentang kinetika kimia sebagai cabang ilmu dari kimia fisika yang membahas mekanisme reaksi kimia dan laju ketika spesi kimia bereaksi. Nah, chapter 17 ini menggunakan asumsi bahwa laju reaksi dideskripsikan oleh fungsi sederhana dan konsentrasi dari spesies yang bereaksi. Nah, seperti yang disebutkan ketika notasi yang digunakan untuk konstanta laju kimia, untuk reaksi homogen, laju molar dari produksi spesies A dapat ditunjukkan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Kalau reaksi homogen, dia ininya 3 ya ceritanya, petik-petiknya ya. Ini notasi saja ya, bahasanya di sini kan karena dia minta bedakan ke notasi. Sedangkan kalau yang heterogen petiknya 2. Nah, jadi di mana RA ini kinetika reaksi ya ceritanya, mol per volume kalikan waktu, sedangkan CA-nya nih sama molar ini ya. Dan indeks N itu mengindikasikan adalah order reaksi di sini ya. Order reaksi yang posisinya kalau dia reaksi pertama N-nya dianggapnya 1 ya. Berarti 1 per waktu. Sedangkan untuk reaksi heterogen, laju molar produksinya ketika permukaannya bereaksi sini ya, mungkin itu sering dispesikan di posisi kondisi steady state ya ceritanya. Nah, posisinya di sini, makanya di sini CA-nya CA surface dia tambahkan di sini. Nah, di sini catatannya bahwa ada triple prime ya, saya nggak tahu juga nih artinya triple prime ini apa maksudnya ya. Dalam laju konstan mengindikasikan bahwa sumber volume dan double prime sebagai sumber permukaan, atau hanya istilah saja ya di sini ya. Kalau misalkan homogen itu bahasanya adalah triple prime, kalau sedangkan untuk yang heterogen dia double prime ya. Maksudnya itu daerah permukaan lah kalau kita bilang.
Nah, lalu di permulaan tadi ya, nanti ya, sorry, ini belum ke 18 strip 1 ya poinnya ya. Ini dia ngebahas, ini kan masih pendahuluan ya, pendahuluan dari bab 18. Sebenarnya dia masih cerita nih ya. 18 itu mau ngapain aja. Nah, dia kasih tahu nih di sini kalau 18 strip 1 itu ngebahas apa. 18 2 3 4 5 6 sampai akhirnya ke 9, dan ini tuh udah saya copy ada di bagian atas, sama seperti yang tadi ya ceritanya. Ini bukan pelet ya, pori. Yang 521 ya. Yang ini nih. Tadi udah saya pindahkan ke sini ya. Lebih lebih fokus aja, maksudnya kalau di sini kan baru pengenalan, dikenalkan semua di sini. Oke, ini sudah. Ini lanjut dulu ke bagian kesetimbangan massa di bagian shell ya. Ini yang bahas tentang kondisi batas. Nah, permasalahan difusi pada chapter 17 diselesaikan melalui pembuatan kesetimbangan massa untuk satu spesies kimia dengan posisi sini shellnya atau selubungnya tipis, dari bahannya adalah material yang melewat adalah padatan atau fluida. Nah, dari pemilihan sistem yang sesuai, hukum kekekalan massa untuk spesies A dalam sistem biner dituliskan kondisinya ada steady state di atas volume shell dalam bentuk laju massa yang masuk dikurang maju yang keluar ditambah yang bangkit ya, atau yang dihasilkan. Yang di sini posisinya reaksinya adalah homogen. Ceritanya di sini dijelaskan. Nah, ada pernyataan kekekalan tentu dinyatakan dalam bentuk mol ya. Spesies kimia A itu masuk atau meninggalkan sistem melalui gerakan keseluruhan fluida. Contohnya melalui konveksi atau melalui difusi. Difusi itu berarti gerakan molekular. Keduanya dilibatkan dalam flux molar, berarti satuannya molar di sini ya ceritanya. Nah, selain itu spesies A dihasilkan atau dikonsumsi oleh reaksi kimia yang homogen. Nah, setelah kesetimbangan massa tadi dibuat ya dengan ketebalan terbatas melalui persamaan 18.1 strip 1, kita akan membuat ketebalannya menjadi sangat kecil di sini. Delta kalau kita bilang. Sebagai akibatnya persamaan diferensial untuk flux massa atau flux molar itu akan hadir. Nah, jika ke dalam persamaan tersebut adanya substitusi persamaan untuk flux massa ataupun flux molar dalam bentuk gradien konsentrasi, maka nanti akan diperoleh persamaan yang diferensial ya, yang berbeda untuk yang konsentrasi. Ketika persamaan diferensial yang telah diintegralkan, konstanta dari pengintegralan muncul. Ya, itu biasa ya maksudnya ya. Dan telah ditentukan melalui kondisi batas, dan tipe kondisi batas yang memungkinkan itu cukup serupa ya. Ketika kita menggunakan di kondisi panas, itu bisa dilihat di 10.1 ya, itu ada di halaman 280. Jadi ini 522 ya. 522. Di sini ya ceritanya. Oke. Nah, ini ketika dia posisinya konsentrasi di permukaan dapat didefinisikan ya, dapat dispesifikasikan. Sebagai contoh, ketika antarmuka padat liquid. Jadi di sini XAO-nya adalah kelarutan dari padatan di dalam liquid. Lalu yang B, flux molar ya, ketika permukaan dapat dispesifikasikan bahwa NaZ adalah Na. Sebagai contoh, NaZ itu sama dengan 0 ketika di permukaan yang kedap atau tidak tembus terhadap A. Berarti kalau tidak tembus berarti nggak terjadi difusi ya di sininya. Nah, jika pendifusian berlangsung di dalam padatan dan atau liquid, mungkin terjadi di bagian antarmuka. Substansi A hilang terhadap aliran sekitar yang sesuai dengan hubungan berikut. Nah, di mana si Na adalah flux molar ketika ada di permukaan ya, atau ke dalam aliran sekitar. CaO atau XaO adalah konsentrasi permukaan. Lalu di sini ada CaB atau XaB, itu konsentrasi aliran fluida yang bulk, yang besar ya ceritanya. Dan konstanta Kc secara proporsional itu adalah koefisien transfer massa.
Nah, metode dari pengkorelasian penghubungan koefisien transfer massa itu didiskusikan di chapter 22. Sedangkan persamaan 18.1-2 itu merupakan nanti urusannya ya ke hukum pendinginan Newton yang materi sebelumnya. Yang 281 ada TLS kalau nggak salah ya. Yang ini ceritanya. Mana tadi dia? Oh, ini dia. Lalu poin yang keempat ya adalah laju reaksi kimia di permukaan dapat dispesifikasikan. Contohnya jika substansi A hilang di permukaan melalui reaksi kimia orde pertama, di mana Na adalah laju transport ke permukaan. Singkatnya di kondisi steady state, laju hilangnya di permukaan itu sebanding dengan konsentrasi permukaan. Nah, ada konstanta K1 petiknya 2 kali. Kalau petiknya 2 kali berarti dia heterogen ya ceritanya. Kalau dilihat dari ini ya notasinya. Itu sebanding dengan konstanta laju kimia orde pertama. Ini kan K1 ya. Jadi bisa tahu kan letaknya 1 itu kan orde pertama tadi dibilang. Oke, setelah dari yang 18.1 itu kita ke lanjut 18.4 karena yang ini tuh tidak dipelajari ya ceritanya. 525. Langsung aja ya ke 525. Nah, ini dia pendifusian dengan reaksi kimia yang homogen ya ceritanya. Nah, sebagai ilustrasi selanjutnya dari penyiapan kesetimbangan massa, pertimbangan sistem ditunjukkan 18.4-1 yang ini ceritanya. Jadi ini adalah pengabsorpsian A melalui B dengan reaksi homogen dalam fase liquid. Jadi gasnya yang masuk ya ceritanya. Pendifusian soalnya. Nah, di sini gas A larut sedikit demi sedikit di dalam liquid B, dalam gelas beker. Jadi dianggap ini gelas beker, liquid sudah di dalam, gas ini berusaha untuk menerobos atau menembus yang ada di liquid B. Masuk ya, berusaha untuk bereaksi. Nah, dia mendifusi secara isotermal, berarti pada keadaan suhu yang sama. Ketika mendifusi, A juga mengalami reaksi homogen orde 1 yang irreversible. Ya, kalau bolak-balik nanti malah liquid mendifusi ke gas A ya ceritanya. Jadi di sini reaksinya hanya satu arah saja. Jadi di sini direaksikan itu adalah A tambah B menjadi AB kesannya. Di sini siapa sih? Oh, A-nya gasnya ya. A-nya, B-nya liquid. Dengan mol A terkonsumsi per satuan waktu per satuan volume. Ya, karena ada di sini ada ketinggian ya ceritanya ya. Oke, di sini yang diberikan oleh RA sama dengan K1 petiknya 3 kali berarti dia homogen kalikan CA, di mana K1 petiknya 3 kali adalah konstanta laju dari orde pertama. Nah, sebuah contoh sebuah sistem ya yang akan menjadi contoh kita adalah pengabsorpsian gas CO2 melalui larutan NaOH yang pekat. Jadi dianggapkan mengimajinasikan CO2 gas ini akan masuk ke dalam larutan NaOH ya. Dalam sini bentuknya aqueous ya, bukan liquid tapi aqueous. EQ ya di sininya. Nah, perlakuan sebagai larutan biner A dan B. Lalu ada pengabaian sejumlah kecil AB yang hadir. Asumsi dia pseudo biner ceritanya. Lalu kesetimbangan massa di steady state pada spesies A di atas ketebalan delta Z dari fase liquid itu menjadi seperti ini. Jadi ini kan yang masuk, ini yang keluar, ini yang bangkit ceritanya ya. Nah, posisi yang bangkit di sini nilainya negatif, yang kalau di persamaan yang kita punya tadi kan dia positif ya. Di sini terjadi seakan kayak apa ya? Kalau di sini ya. Bentar ya, di sini ya. Ini belum dapat diceritakan ya. Lalu di sini dia kasih tahu S itu adalah luas penampang dari si liquid tersebut ya. Maksudnya ini kan dimasukin glass beaker, berarti liquid itu ada berapa volumenya ya. Kesannya di situ bisa jadi luas juga ya. Nah, pembagian persamaan dari 18.4/1 dengan S delta Z akan menjadi limit ya.
di mana delta Z mendekati 0. Nah, langkahnya itu dari sini ya ceritanya. Ini yang 18.4-1 ya. NaZ posisinya Z kali S, terus NaZ Z plus delta S, terus dikurang dengan K1 bintangnya, petiknya 3 kali ya. Terus kita bagi dengan S delta Z, seperti ini ya langkah dia. Sehingga dapat seperti ini. Nah, posisinya kan Z delta Z itu kan tinggal dibalik arah ya, dengan harapan itu menjadi delta sebenarnya. Kalau delta kan nanti dia jadi D ya. Nah, karena ini dibalik arahnya, ini dikalikan -1, jadi ininya nanti positif ya ceritanya, positif. Sehingga didapatkanlah seperti di 18.4/2. Nah, terus kalau di sini dia kasih analogi lagi, jika konsentrasi A-nya, si gasnya sangat kecil, lalu pendekatan yang bagus itu diabaikan dalam bentuk konveksi, di mana persamaan yang 1801 tadi yang di sini itu dituliskan ya, ceritanya dituliskan. Terus di sini konsentrasinya kan kecil ya, XA-nya berarti kan 0 ya di sini ya. NaZ-nya segala macam ini jadi 0 semua. Nah, ketika 0, jadi yang tersisa hanyalah bagian difusivitasnya saja. Oke, terus karena total konsentrasi molar C hampir seragam di seluruh liquid, lalu pengkombinasian dua persamaan terakhir memberikan seperti ini. Ini langkahnya dari sini ya. Persamaan yang ada di 18.4/2 dituliskan di sini. Terus NaZ-nya diubah ya dengan posisi min DAB ya, min DAB dCA per dZ, lalu ini keluar jadinya D kuadrat CA ya per dZ kuadrat. Ini langkahnya ya, sehingga membentuk 1844. Nah, sedangkan ini dua kondisi batasnya tadi yang dijelaskan di bagian awal. Jadi dia pengintegralannya 2 kali. Yang pertama tadi kalau nggak salah profil konsentrasi dan kawan-kawan ya ceritanya di bagian awal. Nah, setelah diintegralkan dengan kondisi batas tersebut, kondisi batas yang pertama itu menegaskan bahwa konsentrasi A itu di permukaan dalam liquid itu dipertahankan ketika nilai tetap dari si CA0. Nah, pernyataan kedua itu tidak ada A yang mendifusi melalui bagian bawah kontainer. Kontainer itu wadah atau glass beaker di sini bahasanya. Ketika Z sama dengan L, berarti gas tadi sudah masuk sampai ke titik bawah sini ceritanya ya, posisi yang bawah. Jadi gasnya nggak nembus keluar dari glass beaker ke bawah bagian bawah ya, maksudnya dianggapnya seperti itu. Terus di sini jika persamaan 1844 ini ya itu dikalikan oleh L kuadrat per CA0 DAB, lalu dapat dituliskan dalam bentuk variabel tak berdimensi dalam persamaan C1/4. Ada di halaman 729 ini ceritanya. Ya. C1429. Ini halaman berapa? 519 ya. 729. Nah, di sini nih C14 nih. Ya. Nanti kita akan bermain dengan cos hiperbolik ceritanya. Kalau cos hiperbolik mah, loh, kok di sini lagi? Kalau cos hiperbolik itu hanya tinggal menggunakan saja ya, tidak ada yang khusus kayak sistem sin cos tangen ya ceritanya. Nah, ini ketika sudah dikalikan dengan L kuadrat per CA0 DAB, menghasilkan persamaan dengan bentuk C1/4, bentuknya seperti ini ya. Yang alurnya dari sini dikalikan ini hasilnya ini. Di mana ini bacanya apa ya? Saya juga bingung ya, banyak sekali label-labelnya ya. Jadi ini adalah konsentrasi tak berdimensi ya. Lalu di sini juga adalah panjang tidak berdimensi. Ini adalah grup ya, tak berdimensi yang dikatakan adalah modulus Theil ya. Nah, grup ini menunjukkan pengaruh relatif dari laju reaksi kimia, ini yang bagian homogen dan pendifusiannya. Nah, persamaan 1844/7 disesuaikan dengan kondisi batas tak berdimensi sehingga dihasilkan
seperti ini. Jadi cos hiperbolik dia ya ceritanya. Nah, dari cos hiperbolik itu diintegralkan dan dievaluasi sehingga didapatkan C1-nya adalah 1, C2-nya adalah min sin hiperbolik theta, anggaplah theta ini ya, dibagi cos hiperbolik. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang ini mah sifat dari cos hiperbolik ya, beda dengan sifat dengan sin cos tangan ya. Cos sin ini ya. Jadi dia singkatkan seperti ini. Kalau yang ini tinggal pakai saja ya, ceritanya tinggal pakai saja karena sifat dari cos hiperbolik. Kemudian pengembalian ke notasi awal, ceritanya dari peibaratan yang contoh-contoh tadi. Oke, nah lalu profil konsentrasi yang didapatkan itu diplot ke gambar 18.4 strip 1. Nah, ketika profil konsentrasi dimiliki, terus dievaluasi kuantitasnya, hasilnya seperti inilah kecepatan rata-rata, konsentrasi rata-rata dalam fase liquid ya ceritanya. Nah, ini dia. Kalau yang ini tidak perlu dijelaskan ya Mas saya, karena yang tadi saya bilang ya, memang sifat awalnya dari cos hiperbolik ya. Kayaknya waktu di kalkulus 1 apa 2 ya? Kalau di saya di kalkulus 1 ya, ini belajarnya ya, cos hiperbolik ini segala macam ya. Pas turun kalkulus 2 ya, kalkulus 2 hiperbolik. Nah, terus di sini ada penggunaan variabel X adalah theta 1 min Z per L. Terus ada flux molar, bidangnya di sini Z ya. Dia pakai persamaan 18.4/3 di sini sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa reaksi kimia mempengaruhi laju pengabsorpsian gas A melalui liquid B. Nah, di situ juga ada kekhawatiran dari kelarutan CA0 dan difusivitas DAB dapat ditentukan secara eksperimental jika ada reaksi kimia yang berlangsung. Pertama itu konstanta reaksi satunya itu ya, kalau sini posisinya homogen ya, dapat diukur dalam eksperimen terpisah dari bejana pengaduk. Kalau yang tadi itu nggak ada pengaduknya ceritanya ya. Lalu dalam prinsipnya CA0 dan DAB dapat diraih dari laju pengabsorpsian terukur ya untuk variasi kedalaman liquid L. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Belum ya ceritanya. Oke, puyeng ya? Banyak ini rumus-rumusnya. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi kemarin saya cukup, saya kira kan MATLAB ya, awalnya saya tulis MATLAB itu di YouTube itu, terus ada yang komen, VB, terus saya bilang, oh iya ya kenapa filenya PB ya, saya bilang gitu kan, awalnya saya ngeliatin PB itu entar dulu VB yang mana ini, saya pas lihat loh Visual Basic dipakai, saya bilang kan udah jarang ya, langka ya sekarang maksudnya mau pakai Visual Basic, soalnya kan itu dari SMA ya ceritanya. SMP saya udah pakai Visual Basic, maksudnya nggak semua komputer atau mahasiswa sekarang tuh mau pakai seperti itu, padahal itu program dasarnya kan dari sana ceritanya. Pas dilihat ya juga ya nggak ada MATLAB-nya ya, saya ngeliatinnya. Saya pikir mah saya yang salah baca, ini bukan PB ini MATLAB kata saya mah. Udahlah saya tulis aja. Nah, jadi mungkin kalau yang sekarang itu nanti latihannya 2 ya mungkin ya, nambah ya karena ini materinya cukup banyak ya ceritanya. Oke, ini kita lanjut dulu ke udah setengah jam ya.